Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kita semua? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena atas anugerahnya kita semua diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik, mempersiapkan hati kita, karena kita akan memuji nama Tuhan. Dan hari ini juga kita akan belajar firman Tuhan bersama. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita semua persiapkan hati untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Nah mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menolong kami, Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan menolong kami, Tuhan sertai kami, biarlah ibadah sekolah minggu kami boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan yang terlebih khusus kita siapkan Alkitab kita. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Nora. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 1-10. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang
tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis membuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih-benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Pelihara kita sampai saat ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dengan perikop anak-anak. Kita akan melihat sebuah ilustrasi. Nah, di sini ada kakak Ando, kakak Nora, kakak Tian, kakak Dewi, dan adik Alexa yang sedang memegang sebuah tali yang membentuk sebuah lingkaran. Nah, apabila ada yang tidak memegang tali dan tidak membentuk lingkaran, maka akan diberi sebuah hukuman. Ilustrasi tadi mau menjelaskan bahwa tali dan lingkaran yang dibentuk oleh mereka itu adalah sebuah perintah Allah, dan hukuman yang diberikan itu adalah dosa. Dosa itu melanggar perintah Allah, dan siapa yang melanggar perintah Allah, ia tidak akan disebut anak-anak Allah. Dalam Alkitab yang kita sudah baca juga menceritakan bahwa yang melanggar perintah Tuhan itu adalah dosa, dan dosa itu disebut anak-anak iblis. Ayo, siapa yang mau jadi anak-anak iblis? Pastinya kita tidak mau disebut anak-anak iblis. Nah, misalnya kalau kita tidak belajar, terus besok mau ulangan, pasti kita sampai di sekolah kita akan menyontek. Itu adalah perbuatan iblis. Mencuri, melawan orang tua, tidak berdoa, tidak rajin ke gereja. Itu semua adalah perbuatan. Nah, itu semua adalah perbuatan iblis. Akibatnya anak-anak iblis, dan Tuhan tidak suka, dan mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak-anaknya Allah, di mana anak-anak Allah tahu bahwa dosa itu melanggar perintah dan ajaran dari Tuhan. Iblis itu pintar loh adik-adik. Dia suka dengan anak-anak yang tidak percaya dan tidak takut kepada Tuhan. Dan iblis itu punya banyak sekali cara agar anak-anak yang dekat dengan Tuhan itu dapat berbuat dosa. Jadi perbuatan iblis, mencuri, melawan orang tua, tidak berdoa, tidak rajin ke gereja, itu semua adalah perbuatan. Nah, itu semua adalah perbuatan iblis. Akibatnya anak-anak iblis, dan Tuhan tidak suka, dan mereka akan mendapat hukuman dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi anak-anaknya Allah, di mana anak-anak Allah tahu bahwa dosa itu melanggar perintah dan ajaran dari Tuhan. Iblis itu pintar loh adik-adik. Dia suka dengan anak-anak yang tidak percaya dan tidak takut kepada Tuhan. Dan iblis itu punya banyak sekali cara agar anak-anak yang dekat dengan Tuhan itu dapat berbuat dosa. Jadi
Makna yang bisa kita ambil dari bacaan dan renungan kita hari ini adalah kita harus menjadi anak-anak Allah. Caranya dengan rajin berdoa dan selalu mengikuti ajaran dan takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dan renungan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam doa penutup, Kak Patris akan kasih ayat hafalannya dari 1 Yohanes 3 ayat 9a yang berbunyi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Sekarang kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita dapat berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat serta pemeliharaanmu pada kami hingga saat ini. Ya Bapa, kami sudah membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Kami mohon ajarilah kami untuk selalu takut kepadamu, untuk selalu taat kepadamu, agar iblis tidak mendekati kami dan kami tidak berbuat dosa sehingga kami dapat disebut anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu rajin berdoa, agar kami selalu dekat dan selalu bersyukur kepadamu. Ini doa dan sembahyang kami, ampuni salah dan dosa yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.